Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Think Globally, Act Locally. Di chapter 5, Everybody is always in the middle of something. Kita akan membahas pembahasan tentang activities in progress di halaman 79 sampai dengan 84. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas chapter 5. Everybody is always in the middle of something. Nah, kita artikan. Jadi nanti Kak Rina akan sering menyebutkan kalimat dalam bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris. Setiap kali Kak Rina bacakan bahasa Inggrisnya, boleh di-pause dulu videonya lalu diulangi ya, supaya nanti kalian paham cara pronunciation-nya. Nah, kemudian nanti akan Kak Rina artikan, tidak ditulis tapi langsung diartikan, jadi tinggal dengerin aja ya. Ini kalian melatih listening juga. Oke, everybody is always in the middle of something. Artinya adalah semua orang selalu semua orang selalu sedang melakukan sesuatu, ya. Kemudian we will learn, yang kita akan pelajari adalah to communicate activities in progress at the same time of speaking. Kita akan belajar untuk mengkomunikasikan aktivitas yang sedang dalam proses pada saat kita sedang berbicara. At one point of time in the past. Nah, tetapi kejadiannya sudah di masa jadi memulainya sudah di masa lalu ya. And at one point of time in the future. Dan juga kejadian yang terjadi di masa depan ya. Nah, kemudian in order, dalam hal ini kita perlukan untuk to share the information with others, untuk membagikan informasi kepada orang lain, lalu to give an explanation, untuk memberikan penjelasan. Kita ke halaman berikutnya, observing and asking questions, mengamati dan bertanya. We will work with 8 conversations about activities that are in progress at the moment of speaking. Kita akan mengerjakan 8 percakapan tentang aktivitas yang sedang dalam proses ketika kita berbicara. We have learned the form before. Kita sudah mempelajari bentuknya di pembelajaran sebelumnya. Here we will play the roles of the speakers in the pictures. Jadi kita akan bermain peran ya dari conversation tersebut to refresh our memory about it, untuk mengingat kembali. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. First, pertama-tama, we will read each conversation carefully. Kita akan membaca percakapannya dengan seksama. Second, yang kedua, we will learn to say the words and the sentences correctly and meaningfully. Jadi kita akan belajar untuk mengucapkan katanya, kata per kata dan kalimatnya secara benar dan juga penuh makna. Finally, pada akhirnya, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran dari para pembicara yang ada di percakapan tersebut, ya. Nah, berikutnya kita coba lihat percakapannya. Yang pertama, percakapan pertama. Ini ada Dayu ya, lalu kata Siti, "Hey, that's Dayu." Dayu, Dayu. Dia memanggil ya. "Hey, itu Dayu." "I don't think she hears you." Aku pikir dia kayaknya nggak dengar kamu. She has her earphones on her ears." Jadi dia itu lagi pakai earphone tuh ini ya, kayak kalau kalian dengerin pakai headset gitu ya, yang ada kabelnya tuh namanya earphones, di kupingnya, di telinganya. Maybe she's turning on the music loudly. Mungkin dia menyalakan musiknya terlalu kencang atau terlalu keras ya, loudly itu dengan kencang. Nah, lihat di sini dicetak tebal. She's turning
Ya, ini artinya tuh she is turning. Ya. Jadi ini disingkat atau kita sebut contraction. Ya, she's turning. Ya, jadi dia menyalakan. Itu artinya itu hal ini sedang dilakukan oleh Dayu. Ya. Kemudian di percakapan kedua, Udin, let's go out. Udin, ayo kita pergi keluar. Everybody is staying outside. Semua orang sedang di luar. Ya. Nih, di sini is staying outside. Ya, is staying. Nah, kemudian everybody ini kalau sebetulnya everybody itu merujuk kepada semua orang ya. Jadi orang-orang ada di luar nih gitu ya. Tapi kenapa kita pakai is? Jadi ini adalah to be, is, am, are. Ya. Nah, is, am, are ini kita pakai untuk I, you, we, they. I itu kita pakai am. Ini kita pakai are. Lalu he, she, lalu it bisa nama orang juga. Ya, kemudian seperti everybody. Kemudian everyone. Ya, ini dia adalah kata ganti tunggal. Walaupun yang kita sebut itu ada banyak, jadi semua orang ya. Jadi ini semua kita pakainya is. Ya. Nah, makanya everybody kita pakainya is. Kemudian kita lanjut, jawabannya adalah be quiet please. Tolong diam dong, gitu ya. I'm trying to concentrate. Aku lagi berusaha konsentrasi. I'm studying history for the test tomorrow. Aku sedang belajar, history itu sejarah ya. For the test tomorrow. Aku sedang belajar sejarah untuk tes besok, untuk ulangan besok. Ya, lihat I'm. Ya, ini bisa disingkat I'm. Kalau ini bisa disingkat jadi you are, ya, jadi we are, jadi you're, we're, there, ya. Kalau ini jadi his, she's, it's, ya. Terus kalau nama misalnya Rinas, ya. Kemudian everybody's juga boleh ya. Kita ke yang berikutnya. Percakapan ketiga. Let's go to your mom. Ayo kita pergi ke ibumu and ask her how to make stuffed tofu. Dan tanya bagaimana caranya membuat stuffed tofu tuh. Coba kita lihat ya, stuffed itu artinya apa? Ini masakan, tahu isi ya, tahu isi. Tahu isi ya. Kemudian today she's in Posyandu till late afternoon. Hari ini dia tuh, she ini maksudnya ibu ya, merujuk kepada ibu. Berada di Posyandu sampai sore ya. Jadi sampai sore banget. Late itu artinya bisa telat, tapi kalau kita gunakan untuk kondisi late afternoon itu kita maksudnya sore banget gitu ya, sampai sore nanti. She's doing vaccination for the babies and small kids in my neighborhood. Jadi she's doing, she is kita pakai ini ya. Dia sedang, she's doing, dia sedang memberikan vaksin untuk bayi-bayi dan anak kecil di neighborhood itu di area rumahku. Kemudian percakapan keempat. Where is Edo? Di mana Edo? He usually comes earlier than me. Dia biasanya, usually itu biasanya. Comes earlier, comes datang, earlier itu lebih cepat ya dari aku, dari saya. Kemudian earlier ini biasa kita sebut sebagai comparative degree ya. Jadi lebih, kita menyatakan ada yang lebih ya. Jadi dia biasanya lebih cepat dari aku. He cannot come to the study group meeting today. Dia nggak bisa datang ke study group meeting tuh belajar kelompok ya di hari ini. He's helping his father fixing the fence of his house. Dia sedang ya, he's helping ini artinya sedang. His father, ayahnya tuh maksudnya ayahnya si Edo ya. Fixing the fence, fixing itu membetulkan atau membenarkan atau memperbaiki. Fence itu adalah pagar ya, pagar dari rumahnya.
Oke, kemudian masih ada percakapan 5. Lina, Benny's calling. Lina, Benny menelpon. Benny sedang menelpon. I can't come to the phone now, Mom. Aku nggak bisa come tuh kan datang ya sebetulnya, tapi ini lebih ke istilah. Jadi kita aku nggak bisa menghampiri teleponnya atau aku tidak bisa menjawabnya sekarang. I'm mixing the flour and eggs for the pastry. I'm mixing. Kata awalnya adalah mix. Ya. Mixing. Jadinya I am mixing the flour. Nah, ini tuh tepung terigu. Bacanya bukan flour, bukan floor, tapi flower, seperti flower bunga. Ya, bacanya mirip. I'm mixing the flour and the eggs, ya, karena ini kata egg ini hurufnya pertamanya e. Jadi biasa kita bukan the eggs, tapi the eggs. Jadi aku sedang mengadoni tepung dan juga telur untuk bikin kue. Pastry itu adonan kue. My hand is full of dough. Ya, dough nih kita coba lihat. Dough. Dough itu adonan. Kayak kalau kita bikin donat ya, nah adonannya tuh disebut dough. Ya, adonan. Coba kita dengerin cara ngomongnya. Dough. Ya, dough. Dough. Dough, ya. Oke, kita balik lagi sekarang. Mana tadi? Nih. Jadi tanganku ini penuh dengan adonan. Please tell him I'll call him back soon. Tolong bilang sama dianya dia si Benny maksudnya. I'll call him back soon. Aku akan menelpon balik secepatnya. I'll ini dia kepanjangan dari I will. Ya, jadinya I'll. I will call him back soon. Percakapan 6. Benny, you look very serious. Benny, kamu kelihatannya lagi serius. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. Aku sedang mengerjakan tugas untuk mendeskripsikan seorang anak perempuan yang ada di kelas ini untuk mengkritiknya. I'm writing about you. Aku sedang menulis tentang kamu. I'm trying to say about your bad habits. Aku sedang mencoba ya. Jadi kalau I'm writing, I'm doing, itu I'm trying, I'm writing, I'm doing. Jadi ini sebetulnya adalah tenses ya. Tapi biasanya cara terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah dengan tidak menyebut ya. Jadi kadang-kadang kita kenapa kita sering susah belajar bahasa Inggris, karena terlalu banyak yang harus kita hafalin. Ini apa ya? Ini grammar apa ya gitu. Padahal sebetulnya dulu Karina pernah mengajar orang Indonesia yang lama di Australia. Jadi memang cara belajarnya memang seperti ini. Jadi kita mempelajari situasi yang sedang terjadi. Padahal kita lagi belajar tenses ya, yaitu present continuous tense. Ya, rumusnya atau formulanya adalah subject, lalu verb, ya, terus tambah is, am, are. Ini adalah to be. Ya, jadi makanya tadi kita ini kebalik. Subject, terus habis itu is, am, are, to be. To be-nya Karina jabarin di bawah, is, am, are. Tambah verb, verbnya itu verb ing. Ya, jadi semua verbnya, contoh writing itu adalah write. Ya, karena present continuous tense harus pakai verb plus ing, jadinya writing. Ya, e-nya ganti sama ing, writing. Ya, oke. Kemudian you can read it for your reflection. Kamu bisa baca ini untuk sebagai cerminan ya, supaya kamu bisa lebih baik lagi. Yang ketujuh, are you mopping the floor again? Nah, kalau tadi kita kalimatnya kalimat positif ya, yang dalam arti pernyataan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke kalimat interrogative. Ya, interrogative.
Interrogative itu adalah kalimat tanya. Ya, caranya kalau tadi to be-nya apa? Kalau tadi ini ya ini untuk kalimat positif atau pernyataan. Kalau kalimat negatif tinggal subject lalu to be-nya plus not terus plus verb ing. Kalau kalimat tanya itu to be-nya di depan. Ya. Lalu verb ing subjek dulu maksudnya. Subjek dulu baru verb ing ya. Nah, seperti ini, are you mopping the floor again? Apakah kamu sedang mengepel ya, mengepel lantai lagi? You've just finished mopping it, haven't you? Kamu baru aja selesai kan? Jadi haven't you ini artinya kayak kalau kita di Indonesia tuh kamu udah kan? Ya kan, kannya itu haven't you. Kemudian, well, I tripped over the stall and fell and spilled my milk all over the floor. Ya, well, jadi kayak kalau bahasa Indonesia tuh, ya gitu ya. I tripped over the stool ya. The stool coba kita lihat artinya apa. Stool. Stool itu bangku ya, bangku yang ada 3 or 4 legs with single ya. Jadi bangku lah ya. Oke, jadi dia ke sandung batu lalu jatuh dan akhirnya spilled itu menumpahkan milk ya, susuku all over the floor, di semua lantai. Jadi all over the floor tuh kayak pokoknya biar gitu ya, jadi lantainya penuh dengan susu. Kemudian ini yang terakhir sepertinya ya, ini percakapan terakhir. Where are the others? Di mana yang lain? They are not having lunch now. Oh, ini pertanyaan ya. They're not having lunch now gitu ya. Apakah mereka nggak makan siang sekarang? No, they are all in the library. Mereka semua sedang ada di perpustakaan. They're looking for some texts about animals and plants in the encyclopedia. Mereka sedang mencari ya teks atau bacaan tentang hewan-hewan dan tanaman di ensiklopedia. Let's go and join them. Ayo kita pergi dan bergabung dengan mereka. Nah, itu dia percakapannya. Ingat nanti cara pronunciation-nya supaya bisa bagus maju di depan kelas untuk bermain peran, karena kan ini ada bermain peran ya. Nanti kalian boleh ulang lagi videonya gimana cara pronunciation-nya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.